Baik, perkenalkan nama saya Thomas Bude dari kelas D4 ME 4C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar analisa numerik saya, yaitu simulasi oscillating flow silinder 3 silinder. Yang pertama yaitu untuk topik pembahasan, yaitu yang pertama basis data, kedua permodelan, dan ketiga meshing, dan keempat selanjutnya hasil simulasi, selanjutnya pengaturan batas, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari simulasi oscillating terlebih dahulu yang saya kerjakan ini. Simulasi aliran atau oscillating flow yang berosilasi saat melewati sebuah silinder khususnya merupakan salah satu topik penting dalam pembahasan dinamika fluida yang kita ambil sebagai tugas besar kita. Studi ini membantu kita memahami tentang fenomena seperti vortex shading, gaya angkat lift, dan hambatan Frank yang berubah-ubah, serta bagaimana fluida berinteraksi dengan struktur atau desain. Untuk melakukan simulasi ini secara efektif, kita bisa menggunakan perangkat lunak, software seperti open source, misalnya Salome, yang digunakan untuk membuat geometri dan mesh, OpenFOAM untuk solver komputasi, dan ParaView untuk visualisasi. Selanjutnya yaitu basis data. Untuk basis data atau data simulasi ini yang saya kerjakan yaitu analisa dinding data-data ya. Analisa dinding. Data-data yang saya peroleh dari soal dan saya gunakan yaitu sudut kemiringan yaitu 75, jarak pusat silinder dan pusat koordinat yaitu 1,4 sesuai soal, diameter silinder 1 yaitu dengan jari-jari berarti 0,5. Kecepatan aliran sumbu X 1, kecepatan aliran sumbu Y 0 dan sumbu Z 0 juga. Untuk dimensi yaitu lebar 1D, tinggi 20D, dan panjang 35D. Selanjutnya untuk tahapan proses pengerjaan, saya menggunakan beberapa software yaitu yang pertama Salome guna mendesain geometri dan meshing atau perancangan. Selanjutnya OpenFOAM untuk solver computation, pengaturan kondisi-kondisi batas dengan bantuan dari Notepad. Yang ketiga yaitu ParaView untuk visualisasi dan rendering aliran atau kontur kecepatan dan animasi aliran. Selanjutnya yaitu permodelan. Pada bagian ini saya lampirkan domain. eh, untuk domain satu yaitu berisi tentang gambar simulasi dilengkapi dengan box 1 dengan ukuran sesuai yang saya bacakan tadi, yaitu DX35 dan DZ20, dan box 2 dengan ukuran DX9, DZ9, dan D-nya 1. Dan di tengah box ada di tengah box 2 ada terdapat 3 silinder yang masing-masing diameternya itu 1. Dan jarak lubang pertama dari pusat koordinat sebesar R yaitu 1,4 sesuai soal dan membentuk sudut ke kiri sebesar A yaitu minus 75. Selanjutnya desain dan meshing. Pertama saya merancang terlebih dahulu ini yaitu box pertama, box 1. Terdapat dua box yaitu box pertama, box 1 menggunakan panduan ukuran yang sudah saya lampirkan tadi. Begitu juga dengan box 2. Untuk box 2 memiliki data yaitu DX9, D1, dan DX, DZ1, dan DZ9. Selanjutnya, selanjutnya apa? Mohon maaf. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya mentranslasikan box-box yang sudah saya box dan silinder yang sudah saya buat. Itu yang pertama saya translasikan box 1 dan box 2 hingga menjadi seperti ini. Dan selanjutnya box 2 ke dengan silinder-silinder yang sudah saya buat. Selanjutnya, selanjutnya saya menambahkan, mohon maaf, selanjutnya sebelumnya saya menambahkan 3 silinder dari
ke box 2 dengan cara yaitu selanjutnya yaitu kita cut dulu terlebih dahulu. Oh, mohon maaf. Sebelum kita cut, kita tambahkan silinder, kita translasikan, kita masukkan kita kita arahkan ke sumbu OY agar kita tambahkan satu mengarah ke sumbu Y untuk 3 silinder agar dapat nantinya dapat di-cut. Selanjutnya untuk cut, pertama kita cut box 1 dengan box 2, selanjutnya box 2 dengan silinder dengan hasil seperti pada gambar berikut. Setelah di-cut, kita kompon, maaf. Setelah di-cut, nanti yang kita kompon sehingga menjadi seperti ini. Merah, ada tanda-tanda merah seperti ini. Kita kompon menjadi satu dengan subjek kompon dan selanjutnya kita glue. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Dan slide selanjutnya yaitu meshing, hasil meshing dari rancangan rangkaian desain yang telah saya kerjakan tadi. Selanjutnya, ini terdapat 4 lampiran hasil compute yang sudah saya lakukan dari beberapa sumber, yaitu yang pertama mesh 1, mohon maaf. Yang pertama mesh 1, yang selanjutnya diikuti oleh submesh, yaitu submesh 1, 2, dan submesh 3. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian computed, dan solving. Kita menggunakan OpenFOAM, dan langsung saja saya menampilkan file notepad yang sudah saya kerjakan dari hasil program OpenFOAM agar nantinya dapat dijalankan di software ParaView. Nah, pada file notepad ini terdapat file-file penting yang akan kita identifikasi dan kita rubah agar nantinya dapat digunakan di aplikasi software ParaView, yaitu pertama di file P. File P yang kita rubah ada nama-nama di bawah sini. Kita rubah sesuai dengan nama-nama yang nantinya yang sebelumnya sudah kita kasih nama di bagian aplikasi software Salome. Seperti ini contohnya silinder 3, 2, dan 1. Nah, dan selanjutnya ada inlet, outlet, dan sebagainya. Dan selanjutnya pada file U kita rubah juga sama seperti sebelumnya di file P. Selanjutnya untuk pada eh, selanjutnya pada file boundary, mohon maaf, pada control dict saya menggunakan sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh dosen saya kemarin, yaitu stop, yaitu pada end time, sesuai, dan end time-nya 200, dengan perhitungan 200, delta T-nya 0,005, write control runtime, write intervalnya itu 0,5, dan selanjutnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya pada bagian boundary, yang paling penting di sini, sebelumnya saya mendapatkan beberapa error di sini dan selanjutnya setelah saya identifikasi dengan menggunakan dan dengan cara mengecek bagian-bagian pada nama-nama dan penulisan-penulisan yang ada di sini, yaitu mohon maaf, yaitu seperti contohnya huruf besar, huruf kecil, dan detail-detail sederhana seperti itu harus kita perhatikan. Selanjutnya ini adalah bagian ParaView. Setelah dari sini, setelah semuanya file-file yang ada di OpenFOAM, selanjutnya kita jalankan ke Notepad untuk diedit. Setelah kita Notepad, kita jalankan nanti OpenFOAM untuk mengambil data dari yang akan kita mengambil data yang akan kita gunakan pada ParaView. Selanjutnya pada bagian ParaView kita masukkan data yang sesuai, kita lakukan perhitungan, mohon maaf, kita lakukan eh, rendering, kita masukkan data-data yang sudah kita identifikasi tadi menggunakan software OpenFOAM dan Notepad. Nah, untuk ini adalah eh, plot-plot yang sudah saya lampirkan. Yang pertama yaitu ini plot, mohon maaf, ini plot aliran visualisasi sebelumnya. Ini ada plot kecepatan, mohon maaf. Dan selanjutnya yang ini yaitu plot vorticity dengan magnitudo yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya ini adalah lampiran, mohon maaf. Selanjutnya ini adalah
Selanjutnya ini adalah aliran, mohon maaf, visualisasi video berbentuk video yang sudah saya lampirkan di tampilan ini, yaitu visualisasi aliran saya. Ikut saya jalankan. Jadi alirannya berbentuk seperti ini. Saya cukupkan. Selanjutnya untuk grafik hubungan koefisien drag dan koefisien lift. Bisa dicek, bisa dilihat, mohon maaf. Ini adalah data-data yang saya peroleh dari setiap masing-masing silinder, yaitu data koefisien drag dan koefisien lift. Selanjutnya, untuk hasil root mean square. Di sini adalah perbandingan data, mohon maaf, hasil root mean square setiap CD dan D dan kontrol, mohon maaf, kontrol dik dan kontrol lift pada tiap-tiap silinder. Dapat kita lihat untuk CD tertinggi berada pada nilai silinder 3 dan untuk CL tertinggi terdapat pada silinder 2. Nah, untuk CD terendah berada pada silinder 2, sedangkan CL terendah berada pada silinder 3. Kurang lebih keterbalikan kalau untuk punya saya. Baik, untuk selanjutnya itu sesi terakhir kesimpulan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari tugas pekerjaan yang telah saya gunakan untuk oscillating flow. Umumnya, bagian silinder yang menerima gaya terbesar sampai terkecil, baik untuk lift maupun drag adalah silinder terdepan. Dikarenakan, mohon maaf, silinder terdepan, silinder tengah, dan terakhir. Eh, Namun, variasi dalam jarak antar silinder dan konfigurasi susunan, misalnya tandem atau side by side, sesuai dengan konfigurasi dan desain dari keperluan untuk keperluan. Dapat mempengaruhi distribusi gaya flow atau aliran untuk gaya ini. Selanjutnya untuk rangkaian ini, silinder untuk rangkaian saya, silinder yang berada di bagian awal aliran akan memiliki koefisien gaya terbesar karena silinder tersebut eh, mengharapi atau secara langsung aliran fluida langsung mema- mem- meng- menyambar silinder pertama yang ada di paling depan untuk punya saya. Tanpa pengaruh gangguan aliran dari silinder lainnya karena dia ada di bagian paling terdepan. Aliran fluida yang mengenai silinder depan menyebabkan tekanan yang lebih tinggi dan gaya hambat yang lebih besar. Nah, dikarenakan hal itu dapat mempengaruhi kedua silinder yang berada di bagian dekat dari silinder, di bagian sesudah dari silinder pertama atau silinder awal seperti punya saya yaitu silinder satu yang akan yang akan mempengaruhi seperti pelepasan vortex yang terjadi pada sekitar silinder dan akan mempengaruhi atau menyebabkan fluktuasi gaya angkat yang signifikan yang pastinya akan memengaruhi aliran-aliran untuk silinder-silinder rangkaian berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saya untuk jelasan presentasi dari tugas besar analisa numerik. Untuk jikalau ada kesalahan kata atau penugasan saya, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih.